Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Baik kalau hari ini tidak hujan ya. Kalau hujan memang tadi kita tidak dansa dari luar masuk. Tuhan baik. Orang Yahudi memahami tradisi sunat sebagai tanda dan simbol ikatan janji antara Yahweh dengan bangsa Israel. Karena itu tradisi sunat sangat penting bagi setiap orang Yahudi untuk melaksanakan tradisi sunatnya. Tradisi sunat ini tidak boleh ditiadakan oleh orang Yahudi karena memiliki makna spiritual dan sosial. Namun tradisi sunat ini menjadi konfliktual karena ada orang non-Yahudi yang ketiga menerima pewartaan para rasul dan menjadi Kristen. Khususnya pewartaan Santo Paulus, Barnabas dan teman-temannya. Konflik ini terjadi karena orang Yahudi Kristen menghendaki agar orang non-Yahudi Kristen ketika menjadi Kristen mereka mestinya juga disunat. Namun orang non-Yahudi tidak merasa itu menjadi penting bagi mereka untuk melaksanakan tradisi sunat ini. Konflik ini semakin meruncing sehingga bisa mendatangkan potensi menimbulkan perpecahan dalam tubuh jemaat. Oleh karena itu Rasul Paulus tampil sebagai penengah untuk memecahkan perbedaan pandangan atau prinsip pandangan ini, yaitu menghadirkan ide lahirnya konsili pertama di Yerusalem. Dari konsili atau sidang pertama inilah dapat melahirkan kesepakatan bersama yang mengakhiri konflik antara orang Yahudi Kristen dengan orang non-Yahudi Kristen, sehingga prinsip ini menjadi dasar bagi gereja sampai pada kita sekarang ini. Salah satu perkataan Rasul Paulus yang sangat esensial yang menjembatani konsep orang Yahudi Kristen dengan orang non-Yahudi Kristen, bahwa yang terpenting adalah bukan sunat lahiriah, tapi yang penting adalah sunat batiniah, yaitu aspek iman, kepercayaan, bukan aspek lahiriah seremonial di luar. Hatilah yang menjadi pusat iman dan kasih, bukan tindakan-tindakan lahiriah yang hanya sebagai simbol. Ada dua prinsip yang dikedepankan oleh Rasul Paulus. Prinsip pertama adalah prinsip nilai-nilai Injil, yaitu prinsip perjumpaan, pertemuan, berdialog, dan mendengarkan satu sama lain, dan dapat menghasilkan keputusan-keputusan bersama yang berdasarkan iman, cinta, dan harapan, menghasilkan banyak hal yang menjadi landasan bagi kebaikan bersama. Maka metode dan prinsip yang digunakan oleh Paulus, Petrus, Barnabas, dan Yakobus inilah sangat relevan, sekiranya cocok juga untuk kita di tanah Papua sekarang ini. Situasi kita di Papua saat ini membutuhkan metode dan prinsip ini. Prinsip untuk bertemu, duduk, berdialog, berbicara dari hati ke hati, berdasarkan cinta, berdasarkan iman, agar kita bersama-sama memecahkan banyak persoalan yang terjadi. Tidak bisa dilaksanakan oleh satu dua institusi saja. Oleh karena itu, baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, badan usaha milik negara, gereja, swasta, perguruan tinggi, LSM, masyarakat adat, perempuan, adalah elemen-elemen terpenting untuk duduk bersama menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita bersama, agar kita juga menemukan prinsip-prinsip hidup bersama, menemukan nilai-nilai yang menjadi pengikat bagi kita, sehingga kita menjadi satu kawanan domba, yaitu Kristus sendiri. Kita mengalami sukacita, harmoni, persaudaraan, bukan kebijakan sepihak oleh satu dua institusi. Saya kira kita belajar dari
strategi dan metode pendekatan para rasul ini dan oleh gereja berabad-abad sampai hari ini. Dan Konsili Vatikan kedua menjadi salah satu keputusan penting dalam gereja sampai hari ini, menjadi landasan bagi gereja universal. Semua para uskup, para kardinal dari seluruh negara bertemu dan berdiskusi di dalam bimbingan Roh Kudus, mampu menghasilkan prinsip-prinsip yang menjadi gereja sampai hari ini. Saya kira kita juga di Papua ini, gereja baik Katolik denominasi maupun pemerintah pusat, daerah, semua komponen pemerintah, semua komponen masyarakat sipil mestinya bisa duduk dan berbicara. Kenapa tidak? Kenapa harus diselesaikannya dengan bersenjata? Kenapa harus menyelesaikan masalah dengan mendatangkan militer dan seterusnya? Kenapa harus menyelesaikan masalah di Papua dengan keputusan-keputusan yang justru menghasilkan konflik di atas konflik? Mestinya berdasarkan iman. Kita semua adalah orang beriman. Tidak ada yang tidak beriman, kan? Kita semua, orang Katolik, orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, semua beriman. Kita punya cita-cita yang sama, hidup damai, hidup bersaudara. Negara juga punya cita-cita yang demikian. Kenapa tidak mengajak semua pihak duduk dan berbicara? Berbicara berdasarkan nilai-nilai ini agar masyarakat kita ini damai. Mereka tidak hidup dalam penderitaan seterusnya dan terus-menerus mereka mengalami penderitaan. Mereka rindu perdamaian. Mereka rindu untuk hidup damai dan satu sama lain dengan kita, satu sama lain. Saya kira inilah contoh yang kita belajar dari Rasul Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang ahli kitab suci dan pemimpin yang waktu itu sangat beringas membunuh orang Kristen, tapi dipakai Tuhan menjadi pendamai dan menjadi rasul bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Prinsip Paulus adalah prinsip keterbukaan. Mestinya kita juga sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita terbuka terhadap semuanya, tidak menutup diri terhadap yang lain, terbuka untuk berdialog, terbuka untuk berbicara dari hati ke hati, terbuka untuk mendiskusikan persoalan-persoalan bersama berdasarkan nilai-nilai Injil yang diajarkan oleh Kristus kepada kita semua, agar hutan-hutan adat itu tetap masih ada. Boleh kita mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan kita juga, tapi bukan dibabat habis untuk hanya kepentingan satu dua orang, karena akibatnya pun kita akan mengalami. Karena itu Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, memberikan kita iman, memberikan kita kasih. Dengan dasar itulah kita berbicara, kita berdiskusi, kita mampu menghasilkan buah-buah pemikiran yang menjadi landasan kebijakan untuk hidup kita bersama sebagai satu saudara, satu iman, satu seperjalanan menuju Allah. Kiranya itulah misi hari ini, bacaan Injil, pesan kepada kita. Yesus mengutus kita pergi ke dunia, membawa damai, membawa sukacita, menciptakan persaudaraan, bukan perbedaan menjadi masalah. Perbedaan adalah kekayaan, perbedaan adalah kekuatan untuk saling memperkaya dan saling belajar satu sama lain. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira gereja hanya memainkan perannya sebagai jembatan, sebagai pintu untuk mengajak semua orang. Pastor Nelis Tebai, seorang misiolog yang telah berjuang sekian tahun agar terjadi dialog antar pemerintah dengan rakyat Papua ini. Dia bukan bicara politik, gereja tidak bicara politik. Gereja bicara demi misi, visi Tuhan. Tuhan Allah punya misi dan visinya. Dia rindu kebahagiaannya dia, itu kita juga alami. Sukacitanya dia kita alami. Kegembiraan dia kita juga alami. Semua orang, tidak satu dua orang. Karena itu gereja punya tugas hanyalah mewartakan
misi atau visio Dei, visi Allah ini, kerinduan Allah ini kepada semua orang. Kami ini, para pastor yang duduk ini, kami bukan bicara politik praksis. Bapak Ibu tahu itu. Bilang, oh pastor bicara politik. Tidak ada kita bicara politik. Kita bicara hak-hak asasi manusia. Kita bicara hak hidup. Kita bicara damai. Kita bicara persaudaraan. Ya, jangan salah mengerti dan salah plesetkan. Kami tidak bicara politik praksis. Kami tidak bicara kekuasaan. Tapi bicara tentang hidup bersama dan damai satu sama lain, berpegangan tangan, duduk untuk merancang kebijakan-kebijakan bersama. Kita semua bahagia dan berdamai, bukan supaya satu menderita yang lain tepuk tangan. Bukan itu yang diharapkan. Bukan itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Yesus ketika menampakkan diri mengatakan peace with you, itu atau damai bagimu, denganmu. Itu akhirnya kita semua, Tuhan merindukan menyampaikan damai lebih dahulu. Bahwa kita semua merindukan damai, sukacita, hidup tentram, tidur nyenyak. Kalau yang lain tidur nyenyak, yang lain menderita, itu bukan damai. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak, kami gereja tugasnya itu saja. Tugas gereja adalah mengajak semua pihak untuk duduk bersama, mengajak semua pihak untuk bersama-sama. Kalau ada konflik, rekonsiliasi, selesaikan, saling mengampuni, saling memaafkan. Itulah prinsip Yesus. Bukan dendam, balas dendam, datangkan pasukan, perang lagi, kemudian yang lain lagi, bentuk lagi pasukan lagi. Bukan itu, tidak akan selesai. Yang ada adalah damai dan rekonsiliasi, perdamaian, pengampunan. Itulah kerinduan Tuhan kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita belajar dari para rasul, belajar dari Paulus dan teman-teman, dari tingkat yang bawah sampai tingkat yang lebih besar di atas, semua lembaga-lembaga yang ada. Kita merumuskan langkah-langkah bersama untuk menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi dengan penuh cinta dan kasih, bertemu dalam satu hati, satu tujuan, satu cita-cita bersama. Sehingga dengan demikian kita pada saatnya akan memperoleh kemuliaan abadi di surga. Tuhan menyediakan kemuliaan kepada kita semua, asalkan kita melaksanakan visi dan misinya dengan baik di bumi ini. Kita akan menemukan sukacita abadi bersama Dia, Sang Raja Damai, Sang Sukacita Abadi. Amin.